Sudahkah sholat kita menenangkan hati kita atau tidak? Jangan-jangan kita sholat baru pada level sekedar menggugurkan kewajiban saja. Betul apa betul? Jangan-jangan kita sholat ahilman, iya, tapi cuma sholat doang. Kita tidak punya makna di balik sholat yang kita hadirkan. Maka pertanyaannya, gimana caranya agar sholat itu bisa menenangkan hati kita? Gimana caranya nih agar sholat itu bisa menjadi jalan keluar bagi kita? Ketika Nabi sebelum peristiwa Isra Mi'raj, Nabi sedih karena kehilangan dua orang yang dicintainya. Kehilangan Abu Thalib pamannya, kehilangan istrinya siapa? Khadijah. Maka Nabi sedih. Disebutlah tahun itu dengan tahun apa? Amul Huzni, tahun kesedihan. Tahun kesedihan. Maka dengan izin Allah, singkat cerita, Allah berikan kekuatan kepada Nabi dengan peristiwa namanya apa? Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj ahilman? Isra diperjalankannya baginda Nabi dari Masjidil Haram kemana? Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Diangkatnya baginda Nabi dari Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Peristiwa Isra disebutkan di surat Al-Isra ayat 1. Peristiwa Mi'rajnya disebutkan di surat An-Najm ayat 1 sampai 18. Jadi kalau kita bicara Isra Mi'raj, itu dua maknanya. Isra diperjalankan dari mana? Dari Haram ke Aqsa. Mi'raj diangkat dari Aqsa menuju mana? Sidratul Muntaha. Sepulang dari sana, Nabi mendapatkan oleh-oleh sebagai penguat bagi beliau. Apa perintahnya? Sholat. Kalau kita tarik garisnya, berarti kalau kita punya persoalan, kalau kita sedang punya masalah, kalau kita lagi gelisah, kalau kita lagi sedih, maka tidak ada yang bisa menguatkan kita, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Dan lakukanlah perintah apa? Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jadi kalau kita tarik, yang namanya sholat itu bisa nolong kita atau tidak? Bisa. Bisa menenangkan hati kita atau tidak? Bisa. Sekarang pertanyaannya, sudahkah sholat kita menenangkan hati kita atau tidak? Jangan-jangan kita sholat baru pada level sekedar menggugurkan kewajiban saja. Betul apa betul? Jangan-jangan kita sholat ahilman, iya, tapi cuma sholat doang. Kita tidak punya makna di balik sholat yang kita hadirkan. Maka pertanyaannya, gimana caranya agar sholat itu bisa menenangkan hati kita? Gimana caranya nih agar sholat itu bisa menjadi jalan keluar bagi kita? Ya, coba ahilman mau tanya, ada yang lagi susah hidupnya sekarang? Ada yang mana orangnya? Mana? Ada yang lagi sempit? Ada. Yang lagi punya masalah? Ada. Gampang. Kalau ahilman lihat ya, kalau yang lagi punya banyak masalah mah gampang. Yang duduknya paling belakang nyender ke tembok, itu biasanya. Itu yang paling simpel jawabannya. Ya, yang di mana duduknya? Paling belakang nyender tembok. Ustaz, kenapa yang nyender ke tembok ada masalah? Iya, karena di rumahnya tidak punya sandaran. Jadi pas ke masjid yang dicari apa? Tembok sebagai sandaran. Ahilman, ya. Tuh kan jadi kesindir. Ayahanda Wahidin langsung berubah duduknya kan. Beliau dari yang gini jadi begini. Ahilman, gimana caranya agar sholat menenangkan hati kita? Tolong catat ya. Ada 5 I. Ada berapa? Ada 5 I yang harus kita hadirkan dalam sholat agar sholat menenangkan hati kita. I yang pertama, sholat harus ikhlas. Apa yang pertama? Ikhlas.
Ustadz, apa itu ikhlas? Ikhlas itu artinya menyandarkan setiap aktivitas kita hanya untuk siapa? Lillahi ta'ala. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Ibu, bapak, jangan jadikan sholat semata-mata hanya untuk karena kita punya keinginan. Jangan. Karena sholat itu apa? Perintah dari siapa? Allah. Berarti apa? Kalau kita sholat, berarti kita menunjukkan ketaatan kepada siapa? Allah. Kan banyak ya, di kita ini banyak nih, kalau mau punya sesuatu katanya sholat. Itu benar, gak masalah. Tetapi ingat, niatnya harus karena siapa? Harus karena Allah. Kalau niatnya bukan karena Allah, maka yang terjadi apa? Ketika sesuatu itu gak tercapai, kita nyalain apa? Nyalain sholat. Ustadz, katanya duha itu ngelancarin rezeki, Ustadz. Iya, tapi kok rezeki saya ini seret mulu, Ustadz. Apakah duhanya yang salah? Bukan duhanya yang salah. Betul apa betul? Banyak orang yang lupa, bisa sholat duha saja itu rezeki atau bukan? Tolong jawab. Bisa sholat duha itu rezeki atau bukan? Rezeki. Jadi mikirnya bukan semata-mata duha biar dapat rezeki. Jangan begitu. Mikirnya bisa duha saja itu adalah rezeki. Dan saya catatkan baik-baik kepada Bapak Ibu sekalian ya, jangan pernah khawatir dengan rezeki. Kenapa? Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Catat status hari Senin itu. Rezeki sudah tertakar, tak mungkin. Selama kita masih hidup, maka selama itu masih ada catatan rezeki untuk kita. Apa kata Nabi? Ya ayuhan nas, inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizquhu. Wahai manusia, sesungguhnya di antara kamu sekalian tidak akan diwafatkan oleh Allah sampai sempurna rizkinya. Berarti kalau sekarang kita masih hidup, masih ada rezeki apa enggak? Kalau sekarang kita masih hidup nih, kita masih dikasih umur nih, masih bisa bergerak nih, masih bisa bernafas nih, masih ada rezeki atau tidak? Jangan takut, tapi harus ikhtiar. Harus apa? Ikhtiar. Ingat, ikhtiar itu ada dua. Satu ikhtiar bumi, dua ikhtiar langit. Ikhtiar buminya kerja, ikhtiar langitnya apa? Tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Harus kerja, harus usaha, harus bisnis. Jangan diam. Kenapa? Perintah Allah.